Selamat pagi, salam saudara-saudara. Renungan hari ini saya beri judul Rencana yang Gagal yang terambil di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah cerita, ada seorang pemuda yang belajar di sebuah universitas. Nah, setelah pemuda ini lulus dari universitas, saudara, kemudian ia melanjutkan sekolah teologi. Ia memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Nah, di masa-masa studinya, Allah sangat memberkati dia dengan memberikan banyak kesempatan untuk pemuda ini berkhotbah. Nah, setelah menyelesaikan studinya, ia mencari sidang jemaat yang dapat ia gembalakan. Namun tidak ada satupun gereja yang membutuhkannya, saudara. Suatu saat ia menerima sebuah tawaran untuk menjadi seorang dosen di sekolah Alkitab. Sambil tetap berharap dapat menjadi seorang gembala sidang di suatu hari nanti. Namun setelah berjalannya waktu dan sudah hampir 3 tahun dan memang tampak jelas bahwa Allah menghendaki ia untuk menjadi seorang pengajar di sekolah Alkitab itu, bukan menjadi gembala sidang. Saudara, kadangkala Allah menggagalkan rencana kita manakala kita sedang mencoba untuk memahami kehendak-Nya. Dan kadangkala Dia seperti merintangi kita, merintangi jalan kita, bahkan cita-cita kita dan tujuan hidup kita. Namun saudara, sekalipun demikian, kita akan tetap menemukan kepuasan dengan arah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus pun pernah mengalami kegagalan seperti saat berada di Asia Kecil. Dalam perjalanan misinya, ia pergi ke provinsi Roma di Asia Kecil. Tetapi Roh Kudus mencegahnya. Lalu ia mencoba masuk ke daerah Betania. Lagi-lagi Roh Yesus tidak mengizinkan. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Troas. Dan Rasul Paulus dapat penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri supaya Rasul Paulus ke sana. Saudaraku yang terkasih, apakah saat ini saudara seolah-olah dan Tuhan seolah-olah menggagalkan rencana kita? Atau apa yang kita cita-citakan, kok rasanya seolah-olah Tuhan menggagalkannya? Saudara, mungkin Dia sedang berusaha memimpin langkah kita. Marilah terbuka dan tajamkanlah kepekaan kita terhadap tuntunannya. Dan mungkin Dia hendak memakai hidup saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Karena itu biarlah kita jangan keraskan hati. Mari kita terbuka. Kita mempertajam roh kita
dengan melalui kita berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk daripada Allah, supaya kita dipakai untuk kemuliaan bagi namanya. Amin. Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami terus Tuhan, erat dekat dengan Tuhan. Dan kami semakin dipertajam, roh kami dipertajam ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.